Ya pemirsa, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Idea Second Season Closing. Dan di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalan perdagangan di sepanjang hari ini. Tapi sebelum kita berbincang bersama dengan analis, kami sudah menyiapkan beberapa informasi terkait juga dengan perkembangan beberapa sektor yang ada di Bursa Efek Indonesia yang terbaru dalam beberapa waktu terakhir. Mari kita simak tayangan berikut ini. Kinerja emiten operator telekomunikasi diproyeksi masih bertahan hingga akhir tahun. Kinerja emiten operator telekomunikasi ini ditopang oleh sejumlah katalis positif, termasuk sejumlah aturan baru yang tercantum dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Analis Reliance Sekuritas Anissa Septiwijaya menilai secara umum kinerja operator seluler hingga kuartal 3 tahun ini masih terbilang positif. Pasalnya, mayoritas pendapatan emiten naik dan mampu mempertahankan kinerjanya. Menurut Anissa, kinerja positif pada emiten operator seluler ini utamanya didorong oleh pendapatan dari segmen data yang solid di tahun ini. Anissa optimis kinerja para emiten operator seluler masih bertahan hingga akhir tahun. Meski jika dilihat dari rata-rata pendapatan per pengguna atau ARPU di kuartal 3 cenderung mengalami perlambatan akibat daya beli masyarakat yang turun. Berdasarkan data yang dihimpun, 3 emiten operator telekomunikasi terbesar yang melantai di bursa membukukan kinerja beragam dari sisi top line maupun bottom line hingga akhir kuartal 3 2020. Dari sisi top line, XCL dan ISAT kompak mencatatkan pertumbuhan pendapatan. Pendapatan XL tumbuh 5% dibandingkan kuartal 3 2019. Dari 18,72 triliun rupiah naik menjadi 19,65 triliun rupiah. ISAT naik 12,90% dari 15,8 triliun rupiah menjadi 17,3 triliun rupiah. Sementara pendapatan TLKM tercatat menyusut 2,62% dari 102,63 triliun rupiah menjadi 99,94 triliun rupiah. Dari sisi bottom line, laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas pemilik TLKM tumbuh tipis 1,94% menjadi 16,67 triliun rupiah. Laba XCL melambung tinggi 316,67% year on year sebesar 498 miliar rupiah. Sementara ISAT masih belum mampu membalikkan kerugiannya. Kerugian ISAT membengkak menjadi 418 miliar rupiah dari periode yang sama tahun lalu sebesar 256 miliar rupiah. Sebagai sumber ADX Channel.